Tapi sebenarnya yang Mama mau omongin itu tentang cincin tunangannya Sekar. Kamu tahu kalau Sekar udah tunangan? Mama nggak mau loh kamu merebut dia dari tunangannya, terus kamu menjadi orang ketiga buat hubungan mereka. Gimana caranya aku jawab pertanyaan Mama kalau aku sendiri belum punya jawaban atas itu semua? Cincin itu aku berangkat kerja, Ma. Satria, tar dulu sini. Kamu mau kemana sih? Kamu belum jawab pertanyaan Mama loh. Kenapa? Mama salah ya nanya seperti itu. Wajar kan? Gak salah kok, Ma. Mama berhak tahu dan aku juga yakin Mama tahu ini juga untuk kebaikan aku. Tapi aku gak siap bahas ini sekarang, Ma. Tapi maksud Mama gini loh, kalau emang kamu cinta sama Sekar, kamu pastiin dulu hubungannya Sekar sama tunangannya seperti apa. Apakah masih lanjut? Apa udah putus? Mama nggak mau terkesan seolah-olah kamu itu merusak hubungan orang, Sat. Itu aja kok. Ma, dengerin aku baik-baik, Ma. Percaya sama aku, Ma. Aku nggak mungkin ngerusak hubungan orang. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Mama tahu aku dan please percaya sama aku, Ma. Walaupun aku tahu sebuah pengkhianatan gak akan pernah lebih menyakitkan ketimbang kehilangan orang yang paling kita cinta. Kehilangan karena kematian. Ya, kamu anak Mama satu-satunya. Mama akan selalu dukung yang terbaik dalam hidup kamu. Aku tahu. Makasih banyak ya, Ma. Aku berangkat, Ma. Aku takut terlambat. Jalan. Hati-hati ya, sayang. Ya, Ma. Kenapa Satria tiba-tiba banget bahas soal kematian Laras lagi? Aku nggak boleh panik dan membiarkan Satria semakin curiga dengan situasi yang terjadi. Apapun alasannya, aku harus segera tahu siapa Sekar sebenarnya. Halo, Tante. Tante gimana? Udah ada kabar belum soal Sekar? Aku paham sih, Tante tuh lagi coba deketin Sekar. Tapi bukan berarti Tante berhenti ngasih report ke aku dong, Tan. Aku di sini nungguin loh. Bel, Tante nggak ngasih kabar bukan berarti Tante nggak ngasih report kan? Ya terus mana reportnya? Aku butuh kabarnya, Tante. Gimana kelanjutannya Sekar? Tante punya kabar baik buat kamu. Sepertinya Satria udah mulai ragu sama Sekar. Oh ya? Tante yakin? Ya kalau beneran kabar baik bagus dong, Tan. Dan aku harap rencana Tante kali ini benar-benar matang, Tan. Dengan kita punya kuncian kalau Sekar udah tunangan, otomatis Satria akan menjauh dari Sekar. Tante yakin? Kita akan berhasil. Asalkan kita bisa bekerja sama dengan baik dan kamu stop menuduh Tante tanpa bukti. Bentar, maksud Tante apa? Bel? Halo Bel? Hai Bel? Aduh, handphone Tante nge-lag nih. Tante? Bel? Bella? Hati sih. Nggak mungkin banget nggak ada sinyal. Bukan cuma kamu yang bisa lakukan begini, Bel. Tante juga bisa. Jangan kamu pikir cuma kamu yang bisa mempermainkan Tante. Sekar, aku mau ketemuan di taman dekat rumah sakit jam 7. Tunggu aku di sana ya. Ada hal penting yang mau aku bicarain sama kamu. Tumben banget Satria. Kira-kira ada hal penting apa ya? Biasanya kalau mau ngomong juga tiba-tiba nongol di rumah sakit langsung. Kayak jelangkung. Ini kenapa? Tapi emang lu demen kan kalau tahu-tahu ayam beb tuh datang kayak jelangkung. Ngaku aja lu. Emangnya kenapa sih Bang kalau saya senang? Salah. Makanya jangan sok jual mahal. Tapi ingat, jangan dikasih hati minta ampela lu. Kalau mintanya jeroan boleh nggak Bang? Dah lu ya bener-bener. Ntar hati, ntar ampela, ntar jeroan dagingnya sekalian. Gue jenggut lu. Tapi inget lu, awas, jangan mau lu kasih apa-apa lu terima dari si Mbeb tuh. Kemarin-kemarin lu dikasih kopi, udah girang banget lu. Bentar lagi lu diajak tunangan. Adinda Larasati, aku mau habisin sisa waktu aku di dunia bareng sama kamu. Aku memilih kamu buat jadi istri aku.
Kamu mau kan jadi istri aku, Ras? Ngomong. Itu semua mungkin gak akan terjadi lagi. Tapi seenggaknya aku sempat punya kenangan. Tumben lu nyadar. Giliran ayam beb lu diembat aja sama si ceker mercon. Mewek lu. Ceker mercon. Jangan suka pura-pura nggak tahu deh. No, saingan lu tuh si Bella. Bella ceker mercon. Habis gua bingung ngasih julukan apa tuh sama tuh Musang satu. Udah galak, tukang ngeromet, tukang tuduh. Gua pikir kasih julukan ceker mercon kan cocok. Lu setuju nggak? Buset dah gua ditinggal gitu aja. Dasar arwah muda, nggak ada sopan-sopannya sama arwah senior. Minimal pamit kek atau gimana kek gimana. Kemana tuh mentang-mentang mau ngedate lu? Kemana tuh anaknya? Gua ikut nih. Tenang, kita akan berhasil. Asalkan kita bisa bekerja sama dengan baik dan kamu stop menuduh tante tanpa bukti. Apa maksud omongan Tante Astari ya? Apa jangan-jangan HP aku yang hilang juga karena ulah Tante Astari? Apa dia mau cari bukti dari HP aku? Kalau emang itu semua ulah Tante Astari, itu artinya aku gak boleh lengah dan harus lakuin sesuatu. Aku harus balas semua yang dia lakuin ke aku. Bisa-bisanya aku dibodohin sama Tante Astari. Kalian harus secepatnya singkirkan Laras. Baru saja dia kesini dengan pakaian pengantinnya. Kalau aja dia berani kabur dari pernikahannya dengan juragan Brata, itu tandanya dia udah berbuat nekat. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Siapa ya yang ditelepon sama Tante Astari? Apa Tante Astari mau ngelakuin sesuatu ke Laras? Aku gak boleh sampai ketinggalan semua informasi ini. Aku harus tahu apa yang terjadi sama Laras. Aku harus menemukan siapa orang yang ditelepon Tante Astari hari itu. Dengan begitu, aku bisa bales apa yang Tante Astari lakuin ke aku. Tara? Halo Tara, kenapa? Dan ada info soal kasus mafia minuman keras ilegal yang kita cari selama ini. Kita mau gerebek tempat itu sekarang. Sekarang banget. Iya Dan, semua tim sudah bersiap karena melesat 1 menit saja kita akan kehilangan jejaknya Dan. Saya setuju. Kalau gitu kita ketemu di TKP sekarang. Posisi kalian di mana? Siap Dan, kami sudah di perjalanan dan akan segera kami infokan lokasinya. Kirim ke saya lokasinya sekarang, kita ketemu di TKP. Siap Dan. Secara posisi dekat rumah Tante Salma. Tante Salma sahabat lamanya Mama. Tapi gimana ya? Aku udah kepalang janji sama Sekar untuk ketemu. Kalau janjian sama Sekar aku batalin, aku yakin dia marah. Tapi aku nggak punya pilihan. Tugas tetap yang paling penting. Aku harus telepon Sekar supaya bisa ngasih pengertian. Lowbat. Bisa-bisanya di kondisi kayak gini handphone harus lowbat. Aku harus selesaiin operasinya cepet-cepet. Jadi aku bisa temuin Sekar juga. Semoga dia nggak marah. Kenapa sih HP-nya Satria kok mati ya? Apa jangan-jangan ini cowok mau mainin aku lagi? Enggak. Sekar, Satria nggak mungkin kayak gitu. Satria nggak mungkin ingkar janji. Enggak. Aduh, Sekar pokoknya Satria cowok green flag. Satria bukan cowok yang kayak gitu. Dia pasti nepatin janji. Oke. Bagaimana? Apa yang mencurigakan dari gudang ini?
Saya dapat info dari mata-mata kalau tempat ini adalah gudang tempat penyimpanan minuman keras yang selama ini kita incar. Dan warga baru mengetahuinya saat sekarang ini, Dan. Oke, bersiap. Siap, Dan. Siap, Dan. Kita gerebek sekarang juga. Siap. Bener kan yang gue bilang, no? Semua laki-laki tuh kayak gitu. Kalau udah ada cewek lain, kecuali gue. Apaan sih abang? So iya banget. Jangan sosokan limited edition deh. Emang faktanya udah begitu. Nggak usah ngeles. Iya paham, si paling limited edition. Tapi nih bang, kok nggak ada sih yang ngejar-ngejar abang? Kayak Satria dikejar-kejar sama apa? Apa bang namanya? Ceker mercon. Hermeson, lu jangan salah lo. Emang sekarang sih mana ada sih yang ngejar-ngejar arwah. Mikir dong. Kalau zaman dulu, lu tahu sendiri, semua pada nempel. Si Markona, Markuni, pada nempel sama gua. Wih bang, berarti ada dong yang modelannya kayak si Bella yang selalu menghalalkan segala cara demi mendapatkan tujuannya itu apa? Ya dulu sih jarang. Cewek-cewek pada soleha. Sekar. Kepolisian, jangan bergerak. Kalian kami kepung. Jovi, Tara, menyebar. Siap, Dan. Kamu ada masalah sama saya, nggak suka sama saya, iya? Jangan mentang-mentang muka kamu mirip Laras, kamu merasa kalau kamu tuh pantas bersaing sama Satria. Enggak! Iya sih, kamu tuh sama aja sama Laras. Sama-sama nggak tahu diri, tau nggak? Mbak, jangan kamu kira saya nggak bisa balas ya apa yang kamu mau lakuin. Terserah saya dong, mau nggak tahu diri kek, apa kek, suka-suka saya dong. Urusan saya bukan urusan Mbak. Harusnya yang nggak tahu diri itu, yang udah ditolak, tapi masih ngejar-ngejar juga. Ajar! Sekar, awas ya kamu. Saya akan balas perbuatan kamu. Halo? Oh, iya. Saya segera ke sana ya. Kebetulan ini masih dekat rumah sakit kok. Iya, sebentar. Ya, jadi gua yang dinyamukin nih. Dan saya sudah cek seluruh ruangan, nggak ada barang bukti apapun. Iya, Dan. Tara, siapa nama mata-mata yang kamu sebut? Orang ini adalah salah satu warga, Dan. Tapi saya nggak nyangka kejadiannya seperti ini. Saya minta maaf, Dan. Gak apa-apa. Ini bukan kesalahan kamu. Mungkin memang pergerakan kita yang kurang cepat. Mereka ini mafia besar. Mereka pintar. Atau mungkin memang sudah diatur sama anak buah gembong tersebut. Rehan Permadi. Mafia besar yang sudah menjadi incaran kita sejak lama. Kita perlu banyak bukti. Kalau kita nggak punya bukti, saya nggak akan pernah bisa nangkap dia. Yofi. Ada masalah, Jok? Ya, nggak ada. Kemana? Saya cek keadaan di luar dulu. Selamat ya Pak,
atas pembukaan tempat rehabilitasi swadaya pemuda yang baru saja diresmikan Pak Rehan. Terima kasih. Apa tujuan Bapak membangun tempat rehabilitasi ini? Ya, baik. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Jadi memang saya punya tujuan mulia. Saya sengaja membangun tempat rehabilitasi ini karena saya mau generasi muda, anak-anak muda di zaman sekarang, terutama Gen Z, mereka punya masa depan yang cerah, mereka sehat, mereka berprestasi, mereka pastinya banyak segudang mimpi yang ingin diwujudkan. Dan jujur, saya prihatin dengan keadaan yang terjadi sekarang. Saya sangat mengutuk pihak siapapun yang telah meracuni generasi muda dengan narkoba, dengan miras. Saya sangat mengutuk sekali karena saya mau generasi muda kita adalah generasi muda yang sehat dan berprestasi. Begitu, Mas. Kamu bisa nggak senyum di depan wartawan? Kamu sadar kan? Kita lagi diliput dan ini akan ditayangkan di media. Atau memang kamu lebih memilih hal yang buruk terjadi pada Kayla? Iya Mas, iya. Bagus. Apa pendapat Ibu tentang tempat rehabilitasi yang baru dibangun Pak Rehan ini? Dari tadi saya lihat muka Ibu agak murung. Apa Ibu sedang sakit? Maaf, Mas ya sebelumnya, maaf. Istri saya memang belakangan ini sedang kurang sehat. Ya jadi mungkin belum bisa diwawancara. Baik Pak, terima kasih. Ini, permisi Pak. Permisi. Aku jadi cemas mikirin Kayla di rumah sakit. Aku pengen ke sana. Tapi Mas Rehan pasti nggak akan biarin aku jenguk Kayla. Jadi mereka gerbek gudang. Terus nggak nemuin satupun bukti gitu. Bagus, bagus. Kerja kalian bagus. Kerja yang sempurna. Pertahankan. Intan, dengar baik-baik. Aku nggak mau kejadian seperti tadi terulang lagi ketika kita sedang diliput oleh wartawan, oleh media. Aku mau kamu nunjukin wajah bahagia, wajah senang. Ngerti kamu? Iya Mas, aku minta maaf. Kamu minta maaf artinya kamu ngerti kan? Kalau kamu ngerti, kenapa kamu ngelakuin hal seperti itu? Hah? Kenapa ekspresi muka kamu kayak orang gak senang? Kenapa? Awas saja ya Intan. Kalau sampai wartawan menganggap kamu gak bahagia sebagai seorang istri Rehan Permadi. Ngerti gak? Tapi Mas, kondisi Kayla tuh semakin parah. Seharusnya hari ini dia cuci darah. Dan penyakit ginjalnya tuh semakin parah Mas. Karena itulah yang bikin aku jadi nggak tenang. Oke. Karena hari ini aku sudah mendapatkan kabar yang bahagia dan membuat aku happy. Jadi, kamu aku izinin untuk rumah sakit untuk jenguk Kayla. Makasih ya Mas. Sekarang tunggu. Kamu mau pulang kan?
Ini kan udah malam. Kalau kamu naik ojek, susah banget dapetinnya. Ini kan bareng sama aku anterin pulang ya. Nggak usah. Kamu urus aja pekerjaan kamu sendiri. Nggak usah pedulin aku. Lagian juga aku bukan siapa-siapa kamu kok. Tan, kenapa sih kamu ninggalin aku? Apa kamu nggak percaya aku bisa bahagiain kamu? Intan pasti suka sama hadiah aku kali ini. Kenapa kenangan itu harus kebuka lagi di saat seperti ini? Aku mau benci sama kamu, Tan. Tapi aku nggak bisa. Aku terlalu cinta sama kamu. Siapa ini, Jov? Dia Intan, mantan pacar saya. Saya cinta sekali sama dia, Komandan. Tapi dia lebih milih laki-laki lain. Semua perempuan sama aja, Komandan. Saya cinta banget sama dia, tapi dia malah memilih laki-laki yang lebih kaya dibanding saya. Itulah cinta, Jov. Cinta itu salah satu hal yang nggak bisa kita tebak. Sama kayak takdir. Kadang kita nggak tahu mau dibawa ke situasi yang seperti apa. Bahkan situasi yang nggak pernah kita duga. Ya kayak Komandan sama Suster Sekar kan? Kita lagi bahas Jovi sama mantan pacarnya. Nggak usah dikait-kaitin sama Suster Sekar. Karena emang nggak ada kaitannya. Makanya beli pengait dan biar saling berkaitan gitu. Saya nggak butuh pengait. Udahlah, saya mau pergi. Simpen. Kok aku bisa lupa ya? Sekar kan belum balas WA aku setelah nggak nemuin dia di taman semalam. Pergi kemana, Dan? Saya mau beli pengait buat dipasang di mulut kalian berdua biar nggak jahil, biar nggak bawel. Palingan ketemu sama Suster Sekar ya. Gak usah kepo ya, itu urusan pribadi saya. Jov, galau boleh. Tapi ingat, gak boleh terlalu lama. Kita masih punya banyak kerjaan. Siap, Dan. Oh iya, saya tugasin sama kalian berdua untuk cari informasi lebih dalam mengenai gembong miras ilegal. Cari identitasnya, cari alamatnya, cari background dirinya. Semua data diri dia kita harus dapat. Karena apa? Saya butuh nangkap dia secepatnya. Ngerti? Siap, ngerti. Gimana kondisinya? Kamu udah cek belum tekanan darahnya? Tekan darahnya turun 80/60. Saturasinya gimana? Saturasinya 82%. Dokter minta kita bawa dia sekarang ke ruangan hemodialisa ya. Kalau tidak dia bakal gagal pernafasan. Mbak bertahan ya Mbak, kita akan segera melakukan tindakan. Kenapa pasien ini baru dibawa ke sini sekarang? Kalau telat terus seperti ini, akibatnya bisa fatal. Maaf dok, dari tadi tidak ada keluarga pasien yang mendampingi. Mbak dengar suara saya kan? Tarik nafas ya Mbak, bertahan. Kita semua di sini akan bantu kamu. Saturasinya turun dok, 78%. Sekarang pasang oksigen. Baik dok. Siapkan akses untuk hemodialisa darurat. Jangan buang waktu. Mbak bisa dengar saya kan?
syukurlah kondisi pasien sudah stabil. Maaf mas, maaf. Saya nggak sengaja. Perempuan ini mirip banget sama foto yang pernah aku lihat. Dia mantannya Jovi kan? Sekali lagi saya minta maaf ya mas ya. Saya lagi buru-buru, saya nggak sengaja mas. Iya, nggak apa-apa kok. Mbak Intan bukan? Iya, mas kenal saya. Apa kita pernah ketemu? Enggak, kita nggak pernah ketemu. Kita juga nggak saling kenal. Saya tahu informasinya dari Jovi. Maaf ya mas, saya harus permisi dulu, saya buru-buru. Maaf ya mas. Cari tahu siapa pria itu. Dan satu lagi, cari tahu siapa pria yang dimaksud dengan bernama Jovi itu. Kai, kamu bangun ya Kai. Kakak udah di sini sekarang. Bu, kondisi Kayla sekarang sudah tidak apa-apa. Tadi hampir fatal, nasib baik. Kayla dapat tertolong. Lain kali, jangan sampai telat ya Bu, untuk jadwal cuci darahnya. Ini untuk kebaikan Kayla. Iya dok, maafin saya ya dok. Oh ya Bu, bagaimana rencana transplantasi ginjal waktu itu? Apakah Ibu sudah menemukan donor yang cocok untuk Kayla? Kondisinya sudah mulai menurun. Itu dia dok. Sampai saat ini saya belum menemukan donor yang cocok untuk ginjalnya Kayla. Oh ya dok, kalau boleh saya mau minta tolong. Kalau bisa Kayla dirawat jalan aja ya dok. Tapi saya juga tetap membutuhkan pendamping, perawat untuk merawat Kayla nanti di rumah. Bisa aja, asal tetap rutin datang dan ikutin jadwal pemeriksaannya ya. Untuk suster, nanti bisa saya tugaskan Sekar untuk menjaga Kayla. Maaf, jangan saya ya dok. Saya merasa gagal sebagai perawat pendampingnya kemarin. Nggak ada yang namanya gagal dalam bertugas, selama kita sudah kasih yang terbaik Sekar. Usia manusia itu juga ada garisnya. Sus, saya minta tolong ya. Mungkin saat ini cuma suster satu-satunya harapan saya untuk bantu perawat adik saya. Baik dok, baik mbak. Demi Kayla. Sekar. Tunggu. Ngapain sih kesini? Udah deh, jangan bikin orang makin kesel. Kau marah ya? Siapa yang marah? Saya tuh lagi kerja, bisa nggak usah ganggu? Aku mau nanya, kamu udah baca chat aku belum? Tunggu dulu Sekar. Tega banget sih. Kalau kaki aku gepeng gimana? Ya makanya minggir, jangan ganggu orang kerja. Iya, sebentar doang mau ngobrol penting. Gak ada lagi yang perlu diobrolin. Please lah. Ini penting loh. Biar semuanya clear. Minta waktunya sebentar ya. Lebih penting mana sama pasien-pasien saya? Permisi. Apa sebaiknya aku kasih dia waktu ya buat sendiri? Takutnya kalau dipaksain buat ngobrol dia ngerasa terganggu. Dia makin marah lagi. Halo, Sekar. Ngapain sih masih ikutin saya terus? Kan saya udah bilang kalau saya... Kamu mendengar saya, Sekar? Tolong bantu saya untuk rawat Kayla secara rawat jalan ya. Dan laporkan hasilnya secara berkala kepada saya. Ternyata cuma segitu aja perjuangan kamu, Sat.
Ya, saya permisi dulu ya. Jangan pernah main-main sama aku. Mas tolong jangan seperti ini mas. Aku tuh cuma jenguk Kayla. Aku cuma pengen tahu keadaan Kayla adik aku mas. Karena kemarin dia telat cuci darah dan sekarang kondisinya makin parah mas. Aku mau nggak ngelakuin apapun mas. Jenguk kamu bilang. Jenguk. Kamu pikir aku gak ngelihat apa yang udah kamu lakuin tadi di rumah sakit? Hah? Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu ngobrol sama polisi, ha? Polisi mas. Tapi aku nggak ngelakuin apapun mas. Mas demi Allah aku nggak ngelakuin itu demi adik aku mas. Demi Gak usah kamu bohong. Kamu usah bohong nama Tuhan ya. Jovi adalah mantan dari istri bos. Aku tahu. Kamu masih berhubungan dengan mantan kamu yang polisi itu kan? Jovi kan namanya? Jovi, enggak mas. Aku berani bersumpah. Apa? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Jovi mas. Demi Allah aku nggak mungkin hianatin kamu mas. Kamu mau bersumpah lagi? Hah? Mau ngomong ngelantur lagi ke aku? Ingat ya, nyawa adik kamu ada di tangan aku. Sekar, tunggu. Kamu mau pulang kan? Ini kan udah malam, kalau kamu naik ojek, susah banget dapetinnya. Ini kan bareng sama aku anterin pulang ya. Nggak usah, kamu urus aja pekerjaan kamu sendiri. Nggak usah pedulin aku. Lagian juga aku bukan siapa-siapa kamu kok. Sekar, tunggu dulu. Aku tahu kamu marah gara-gara nungguin aku, tapi akunya nggak datang-datang. Aku ngerti. Tapi please, bukan aku sengaja, tapi karena tugas negara aku nggak bisa nolak, aku nggak punya pilihan. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku nggak bermaksud bikin kamu kecewa. Buset dah. Itu buaya nemplok kayak tuh. Wah, dasar. Katanya marahan, tapi nempel aja kayak ke perangko. Gua kerjain nih orang. Sekar, jangan marah-marah terus dong. Dasarnya mah receh nih. Laki-laki jahanam. Gua jahilin si Sekar. Malah lu yang pakai buat kesempatan. Nempel deh kayak perangkok. Banget deh. Siapa yang iseng? Kamu jatuh, aku tongkap, aku nggak iseng. Bukan kamu, mau maksud aku. Siapa? Udah lupain aja. Loh, Sekar, kamu udah gak marah kan? Rasain. Aku harus kasih tahu Bella. Kalau Bella tahu, pasti dia akan marah banget nih. Tapi enggak sekarang. Aku nggak mau Satria makin benci sama mamanya sendiri. Aku harus main cantik. Aku harus cari tahu lagi tentang Sekar. Apa benar ini hubungannya dengan Laras? Maaf, ada keperluan apa ke sini? Gak apa-apa Pak, dibiarkan masuk aja. Suster Sekar ini memang saya yang sudah datang ke sini. Baik. Mbak, rumahnya Mbak dijaga ketat banget ya. Emangnya suaminya Mbak Intan pengusaha ya? Saya antar ke kamarnya Kayla ya.
Kai, ini Suster Sekar. Nanti Suster Sekar yang akan bantu ngerawat kamu ya. Halo Kayla, kenalin saya Suster Sekar. Nanti saya akan rawat dan jaga kamu ya. Kai, kamu sekarang tenang aja ya. Sepertinya ada luka di leher Intan. Tapi kenapa dia nggak berobat ya? Sus, saya titip adik saya ya. Tolong dirawat dengan baik. Iya Mbak. Kai, kakak pergi sebentar ya. Iya, Pak. Iya, iya. Saya tunggu. Oke. Halo Tante. Tan, lihat nih. Aku bawain lapis legit kesukaan Tante. Kamu ngapain kesini lagi, Bel? Tante kenapa sih? Aku nggak boleh emang kesini. Gitu aja sensi. Loh, bukannya Tante ya yang bilang kalau kita harus memperbaiki hubungan kita karena kita bekerja sama sekarang. Kenapa Tante mengingkari sini semua? Enggak. Tante nggak ingkar janji kok. Ya kalau gitu stop dong Tan. Nanya-nanya ngapain aku kesini, ngapain aku kesini. Yang pasti aku tuh kesini sekalian ngawasin Tante, tau nggak? Apa kamu bilang? Ngawasin Tante? Emang kamu pikir Tante ini buronan apa? Iya sebenarnya aku cuma mau tahu satu hal aja sih Tan. Tante kan yang udah ngambil HP aku beberapa hari yang lalu. Kamu kan udah tahu siapa orang yang ngambil handphone kamu. Kok malah nuduh Tante ya? Tapi aku yakin ya kalau dia adalah orang suruhan Tante karena aku tahu betapa liciknya Tante. Gitu? Punya bukti? Kalau kamu punya bukti, tunjukin. Tante ngancam aku ya? Maaf ya Bel, Tante tuh gak ada waktu buat berdebat. Sibuk. Laporan. Saya punya bukti baru tentang Rehan dan istrinya. Ini lah. Itu foto terbaru mereka saat mereka buka yayasan rehabilitasi buat pecandu minuman keras dan saya yakin bahwa mereka menutupin bisnis gelapnya dengan yayasan rehabilitasi yang berkedok belakang kemana. Intan. Intan ini mantannya Jovi. Ternyata dia istri seorang Rehan Permadi. Perempuan ini mantannya Jovi? Ya. Komandan ingat, waktu kita menyerbu di gudang tua, itu sikap Jovi agak aneh dan... Ya, saya juga lihat kok. Saya perhatikan ekspresinya sangat emosional. Begitu dia tahu bahwa gudang tersebut milik Rehan Permadi. Wajar dia sangat emosional sebenarnya. Di mana Jovi sekarang? Saya lihat ada di luar, lagi ngotak-atik HP. Ya, saya temuin dia untuk bicara. Oke. Mas Satria. Saya mau bicara serius sama Satria. Aku nggak punya waktu buat bahas masalah kita. Bukan, ini bukan soal masalah kita. Tapi ini lebih penting dan lebih darurat. Kakak iparnya Kayla seorang penjahat deh. Kakak iparnya? Siapa namanya? Rehan namanya. Rehan Permadi. Kenapa Intan ngajak ketemuan lagi ya? Apa dia masih ada perasaan sama aku? Atau dia menderita sama Rehan? Dan? Jov. Saya mau nanya. Kamu udah tahu kalau Rehan Permadi adalah suami dari mantan pacar kamu, Intan?
Kalau emang kamu udah tahu informasi ini, kenapa kamu tutupin selama ini? Maaf Dan, saya cuma nggak mau komandan sangkut pautin saya sama Intan. Dia perempuan baik-baik, bahkan dia juga nggak tahu apa bisnis suaminya Dan. Jov, di satu sisi saya ngerti, kamu nggak mau dianggap gagal move on kan? Tapi bukan dengan cara menutupi informasi. Apalagi ini mengenai target, Rehan Permadi. Siap Dan. Oke, kalau gitu saya tugaskan kamu untuk mencari tahu informasi mengenai Rehan Permadi. Tentunya lewat Intan. Kalau kamu emang pengen selamatin mantan pacar kamu dari suaminya. Siap, bersedia. Intan. Kamu apa kabar? Aku baik. Silakan duduk, Jov. Kenapa kamu hubungi aku lagi? Jov, maaf kalau sekiranya kamu jadi nggak nyaman karena aku hubungi kamu. Harusnya kamu tuh nggak hubungi aku lagi. Aku udah berusaha keras buat gak menghubungi kamu. Tapi semuanya hancur hari ini. Iya, aku minta maaf, Jov. Kalau sekiranya semua hal ini bikin kamu nggak nyaman. Tapi aku hubungi kamu karena aku butuh bantuan kamu, Jov. Bantuan? Aku nggak punya banyak waktu, Jov. Ini soal Rehan. Rehan, kamu sendiri yang memutuskan buat menikahi dia. Dan sekarang kamu nyesal. Karena dia jadi buronan polisi. Iya, aku tahu aku salah. Harusnya aku nggak menikahi Rehan. Tapi Jov, tujuan aku ketemu kamu karena aku mau bantu kamu. Jadi sebenarnya aku tahu soal bisnis kotornya Rehan, Jov. Tunggu. Kamu jangan buka di sini. Semoga ini bisa jadi permintaan maaf aku ya, Jov. Karena aku memilih laki-laki lain dibanding kamu. Saya udah kenyang, Sus. Ya udah, saya taruh piring dulu ya ke dapur. Bantu saya dan kakak saya. Kok kamu ngomongnya bisik-bisik gitu? Di sini terpasang banyak CCTV dan bodyguard yang memantau saya dan kakak saya. Saya harus hati-hati. Tolong saya, Sus. Saya mau bertanya. Kamu jawab dengan mengangguk atau menggeleng aja ya. Apa ada yang jahatin kamu? Apa kakak ipar kamu yang jahat sama kamu? Oke, saya ngerti. Sebentar ya, saya taruh piring dulu ke dapur. Roman-romannya. Saya ngerasa ada yang aneh deh Bang di rumah ini. Tuh lu main potong aja. Gue mau bilang. Saya harus bantu Kayla keluar dari sini Bang. Tadi dia cerita kalau gerak-gerik dia diawasin sama bodyguard. Dan saya juga harus hati-hati Bang. Soalnya di rumah ini banyak CCTV. Ya udah lu pergi sana. Menurut Bang Jali, bahaya apa ya Bang kira-kira? Mana gue tahu. Gue nih biar ilmunya tinggi. Tapi gue kagak bisa baca pikiran orang. Ribet orang mah. Udah, buruan. Lu bilangin si Satria bahwa di sini ada yang dalam bahaya. Saya juga nggak bisa nelpon Bang di sini. Bahaya. Saya mending temuin Satria langsung kali ya. Buruan nih. Ya udah Bang.
Mas Satria. Saya mau bicara serius sama Mas Satria. Aku nggak punya waktu buat bahas masalah kita. Bukan, ini bukan soal masalah kita. Tapi ini lebih penting dan lebih darurat. Ini soal pasien yang lagi saya rawat, Mas. Namanya Kayla. Kayaknya Kayla dan kakaknya lagi dalam bahaya. Terus kenapa nggak pihak keluarganya langsung yang lapor? Kenapa harus kamu? Mereka diawasin, Mas. Di rumahnya itu ada CCTV dan banyak bodyguard. Nah, Kayla titip pesan untuk minta bantuan dikeluarin dari rumah mewah itu. Kayaknya kakak iparnya Kayla seorang penjahat deh. Kakak iparnya? Siapa namanya? Rehan namanya. Rehan Permadi. Rehan Permadi? Rehan Permadi emang target kepolisian. Dia gembong miras ilegal. Bisnisnya besar banget. Sejujurnya, aku lagi atur rencana buat nangkep dia. Tapi bukti-buktiku belum kuat sekarang. Bahkan pihak kepolisian udah sering banget coba gerebek gudang mirasnya. Tapi selalu gagal, dia selalu berhasil kabur. Kayaknya ada yang bocorin deh sebelum digerebek. Pantesan aja ya, Intan sama Kayla tuh dijaga seketat itu, Mas. Terus saya juga pernah lihat di belakang lehernya Intan itu ada bekas luka. Apa jangan-jangan suaminya Intan kasar ya sama dia? Ya, by the way, Intan itu mantan pacara Jovi. Kok dunia sempit banget sih? Mas Satria, ayo dong Mas, tolong bantuin mereka. Ya, aku pasti coba yang terbaik. Aku dan tim pasti akan selamatin, tapi semua butuh waktu, semua butuh proses. Saran aku buat kamu pergi jauh-jauh dari sana. Keluar dari rumah itu. Bahaya buat kamu. Ya nggak bisa dong Mas, nggak bisa lah saya pergi dari situ. Saya itu ditugasin dari rumah sakit untuk menjaga dan merawat Mbak Kayla. Saya ini minta tolong sama Mas Satria bukan untuk saya keluar dari rumah itu. Aku ngerti. Aku udah bilang aku bakal bantuin untuk selamatin mereka. Tapi sekarang ini untuk kebaikan kamu. Kamu harus pergi dari rumah itu. Ya, bahaya sekarang. Mas, saya dan Mas Satria itu punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Jadi tolong banget deh Mas Satria. Mas Satria tuh nggak usah halang-halangi pekerjaan saya. Makasih ya atas waktunya. Permisi. Keras kepala banget sih. Halo bos, target sudah saya awasi bos. Siap bos. Kenapa serius banget, Jeff? Dan saya tahu di mana tempat Rehan menimbun mirasnya. Oh ya? Informasi dari siapa? Ini Dan. Tadi Intan memberi saya flash disk ini. Dan isinya adalah info tentang penyimpanan miras. Iya, tapi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Intan ngasih informasi ini? Kalau soal itu saya nggak tahu, Komandan. Atau mungkin Intan dalam bahaya, Dan. Makanya dia menemui Jovi, Dan. Kita harus lakukan operasi malam ini juga, Dan. Ya. Stop. Permisi Pak, saya mau masuk. Kamu dari mana? Dari rumah sakit. Habis ambil obat untuk Kayla. Kamu dilarang masuk. Loh kenapa? Saya kan suster yang merawat Kayla. Sudah ada suster yang lain. Kamu pergi saja. Suster yang lain? Siapa Pak? Kok saya nggak tahu ya? Ada apa ini? Jadi laras lagi. Ada arwah lagi nih. Apa siapa lagi kali ini, Bang? Gua rasa tuh arwah ini deket sama lo. Apa itu Kayla? Bang, apa
Apa saya terlambat nyelamatin Kayla? Saya udah minta tolong sama Satria. Tapi saya nggak mau langkah Satria gagal. Bang Jali lihat itu kan? Bang udah tahu kan Bang, apa yang harus Abang lakuin? Beres. Udah, tenang aja. Lu masuk ke dalam, urus si Kayla. Biar itu dua begundal, gua bikin kocar kacir. Iya Bang. Begundal model beginian mah zaman gua jawara dulu. Gua sentil juga melehoi pasti. Kek, lu goyang-goyang gelas gua lu. Apaan sih? Dari tadi gue mainan HP. Hah? Pot bunga kenapa jatuh tuh? Nggak tau. Itu kenapa gerak? Bapak bangunin ya. Setan. Badan aja lu pada gede-gede. Ya elah, lihat yang begituan aja udah ngibrit lu. Kayak cacing aja lu ah. Bereskan semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Ngerti kamu? Bereskan semuanya. Cari yang bener. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya cari sampai ketemu. Ngerti kamu? Siap, Bos. Sama persis seperti di gambar. Jelas ini lokasinya. Tapi lokasinya sepi dan gak ada siapa-siapa. Jangan lengah. Siapa tahu ini jebakan. Tetap berjaga, tetap waspada. Siapkan senjata. Siap, Dan. Siap, Dan. Jangan bergerak! Deket lagi. Mas Rehan, tolong jangan libatin aku lagi. Lepasin aku. Diam! Diam kalian! Kalian gak bakalan bisa kabur dari saya. Saya tahu, kalian kan yang udah aduin saya ke polisi. Hah? Siapkan senjata. Siap, Dan. Siap, Dan. Jangan bergerak! Ini jebakan. Intan coba main-main sama kita. Jangan lengah. Sisir sisi lain, cari barang bukti. Siap, Dan. Gimana? Ada petunjuk? Nihil, Dan. Maaf, Komandan. Saya pikir Intan tidak akan menipu saya. Tapi ternyata... Justru saya curiga sama Intan. Jangan-jangan Intan yang udah bongkar rencana kita untuk menggerebek gudang ini malam ini. Rehan jadi tahu. Makanya dia pergi. Kita nggak pernah bener-bener yakin dan tahu Intan itu ada di pihak siapa. Saya yakin Intan ada di pihak kita, Komandan. Bisa aja kan rencana dia keburu diketahui sama Rehan duluan. Harusnya saya gerak lebih cepat. Harusnya saya gerak saat Susah Sekar ngasih saya informasi lebih dulu.
Maksud komandan apa? Kenapa dengan Suster Sekar lagi? Suster Sekar kasih saya informasi. Sekarang dia ditugasin untuk jaga Kayla. Kayla ini adik iparnya Rehan. Saya jadi takut Suster Sekar dalam bahaya. Saya nggak mau dia jadi korban. Dan dengan ini sekarang kita tahu kalau kamu sudah masuk perangkapnya Intan dan juga Rehan, Jov. Dan Intan bukan orang seperti itu, Dan. Intan juga dalam bahaya. Saya juga ingin menyelamatkan orang yang saya cintai, sama halnya seperti komandan yang ingin menyelamatkan Sekar. Jov, tenang dulu. Kita di sini juga mau nangkep Rehan, Jov. Kita nggak mau ada korban jiwa lagi. Jadi tolong, tenangin diri lu. Jov, gak peduli siapapun dia. Apapun ceritanya di masa lalu, kita harus profesional. Gak peduli mantan, keluarga, atau siapapun. Kalau dia terlibat dalam tindak kejahatan, hukum harus berjalan. Hukum harus ditegakkan. Sekali lagi saya bilang, hukum tidak pernah pandang bulu. Mengerti? Siap, mengerti, Dan. Sekarang untuk kalian berdua balik ke kantor, siapkan rencana selanjutnya. Pastikan rencana kita tidak akan gagal lagi. Saya akan pergi untuk menemui Suster Sekar. Saya akan gali informasi lebih dalam soal keadaan di rumahnya Rehan. Mengerti? Siap, mengerti. Mengerti, Dan. Tenang aja, semuanya aman terkendali. Anak buah saya sudah ngatur semuanya. Lebih dari 500 botol akan kita buat transaksi malam ini. Gimana keadaan Sekar di sana ya? Kenapa nggak ada laporan apa-apa lagi dari dia? Tapi ingat, saya butuh pembayaran cash supaya nggak mudah terlacak. Anda paham? Terima kasih. Kenapa Sekar malah reject telepon aku? Jangan-jangan ada hal buruk terjadi sama dia. Halo, Jovi. Jovi, tolong sekarang juga tracking Suster Sekar ada di mana posisinya. Lewat nomor telepon. Saya tunggu. Jovi, gimana? Udah bisa ke-track belum? Klaster Mahogani. Makasih informasinya. Perasaan aku nggak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Sekar di rumah pasien itu. Nggak mungkin dia nggak angkat telepon aku kalau dia nggak dalam bahaya. Kayaknya kakak iparnya Kayla seorang penjahat deh. Siapa namanya? Rehan Permadi. Sekar. Kerjakan sesuai arahan yang saya bilang di telepon tadi. Oke? Ini uang
DP dulu. Nanti setelah kerjaan kamu selesai, baru saya kasih fee. Nih. Mereka pada ngomongin apa sih? Mana aku nggak bisa dengar lagi dari sini. Siap, Bu. Semuanya serahin ke saya. Pasti beres. Bagus. Ingat ya, jangan sampai orang lain curiga. Siap, siap. Saya pergi dulu. Siap, siap. Aku harus ikutin dia. Saya dapat informasi dari Suster Sekar mengenai Rehan Permadi. Dia akan melakukan transaksi ilegal besar-besaran pada malam hari ini. Dan maaf Dan, saya tadi sempat protes. Saya nggak tahu kalau Intan bakal mengkhianati kita dan bergabung dengan komplotan mereka. Ya, nggak masalah Jovi. Itu nggak penting sekarang. Saya mau kita fokus ke hal yang lebih penting. Kita atur rencana, kita atur strategi untuk misi selanjutnya. Siap, Dan. Siap, Dan. Tara, saya percayakan kamu untuk menyamar. Saya mau kamu berpura-pura menjadi pembeli barang ilegal tersebut. Dan kamu akan kami bekali uang. Karena catatan dari mereka hanya ingin transaksi dengan uang cash. Siap, Dan. Kalian akan bertemu di sini. Jalan Cendrawasih sebelum persimpangan. Mereka yang memilih tempat. Karena bagi mereka, tempat itu aman, sepi, dan cenderung gelap. Nanti, saya, Jovi, dan anggota lain ada di sini. Tidak jauh dari tempat kalian bertransaksi. Jadi kami pasti akan memantau dan memerhatikan keselamatan kamu. Tujuannya, kamu harus bisa membuat mereka memberitahu di mana gudang mereka selama ini. Bermain yang cantik, bermain yang rapi, jangan sampai mereka curiga sedikit pun. Karena mereka sangat sensitif. Begitu kita sampai di gudangnya, kita sergap di tempat. Jovi, tunggu arahan selanjutnya. Siap, Dan. Mengerti? Siap, mengerti. Kayla? Ya ampun Kayla. Kayla. Kayla, kenapa kamu kayak gini? Siapa yang sekap kamu di sini? Mas Rian sekap aku. Tolong, Sus. Tolong Kak Intan. Intan dalam bahaya. Kita harus segera keluar dari sini. Kalian nggak bisa kabur dari sini. Gege! Marlon! Sini! Amanin mereka. Cepat! Ngapain kalian? Enggak! Cepat! Ngapain? Ayo! Kayla! Ikut! Kayla! Aku penasaran apa yang dikasih Tante Astari ke orang tadi. Jangan-jangan uang. Tapi buat apa? Cancimen, cancimen! Kacang. Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja, Mbak. Hati-hati dong kalau jalan. Iya, Mbak. Kemana dia? Aku kehilangan jejak gara-gara pedagang asongan sembrono tadi. Gagal lagi aku tahu rahasia Tante Astari. Saya Robert. Oh, jadi kamu orangnya yang namanya Robert? Dan ini ya uang yang udah dilakukan. Periksa. Boleh, silakan. Periksa. Asli, Bos. Saya nggak pernah nipu. Dan semoga habis ini lancar. Serahin duitnya. Ada uang, ada barang. Serahkan barangnya dulu. Bos, pembeli yang sebenarnya yaitu Pak Robert tertangkap di penjara.
Habisi dia. Devi! Lepasin! Lepasin! Pak, kejar mobilnya, Pak. Terus, Pak. Polisi makin dekat lagi. Mas Rehan, tolongin jangan libatin aku lagi. Lepasin aku. Diam! Diam kalian! Kalian gak bakalan bisa kabur dari saya. Saya tahu, kalian kan yang udah aduin saya ke polisi. Hah? Ruan! Saya akan habisin kalian. Biar kalian nyusul Intan. Mas, Kak Intan mana? Mas apain Kak Intan? Tugas gua cuman buat ngabisin pengkhianat. Intan, apa yang terjadi sama kamu? Lu, no. Mati dibakar apa? Kebakar. Mas Rehan, tolongin jangan libatin aku lagi. Lepasin aku. Diam! Diam kalian! Kalian gak bakalan bisa kabur dari saya. Saya tahu, kalian kan yang udah aduin saya ke polisi. Hah? Ruan! Saya akan habisin kalian. Biar kalian nyusul Intan. Mas, Kak Intan mana? Mas apain Kak Intan? Tugas gua cuman buat ngabisin pengkhianat. Mas, mendingan Mas serahin diri aja. Nyerahin diri? Gak mungkin gua bakal nyerahin diri. Ayo, Pak. Pepet mobilnya. Pepet, Pak. Saya akan loncat ke mobil itu, Pak. Ayo, Pak. Woi, berhenti lo! Woi! Berhenti! Jiwa. Lu mau ngapain ya? Mau nyari mati lu? Berhenti gak lo? Jumi. Lu nyari mati? Berhenti gak lo? Rehan, berhenti. Lepasin suster tekan sama Naila. Hati-hati Mas. Masih mau ikut campur? Huh? Kalau enggak kepala mereka gue ledakin nih. Huh? Ayo. Ayo. Hah? Cukup, Rehan. Rehan, kamu harus menyerahkan diri, Rehan. Nyerah? Gue gak bakal. Gak bakalan. Wah! Wah! Menyerahlah, Rehan. Kamu sudah tertangkap. Ayo, jalan, jalan, keluar, ayo. Sekar.
Kayla. Makasih, Mas. Sekar, Satria. Sekar. Kamu gak kenapa-napa kan? Aku nggak nyangka ternyata Satria masih ini sama aku. Sekar, kamu gak kenapa-napa? Hah? Ada luka gak? Nggak ada kok, Mas. Aku nggak apa-apa. Mas, tapi masalahnya belum selesai. Masalah? Masalah apa maksud kamu? Kita belum nemuin Intan. Intan? Intan kenapa? Ada apa sama Intan? Mungkin sekarang Intan mungkin aja udah nggak ada sekarang. Di mana kamu sembunyikan Intan? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Intan, kamu nggak bakal saya lepasin. Lo kepengen banget tahu keberadaan Intan di mana? Kamu jawab aja, nggak usah bertele-tele. Sini, gua kasih tahu di mana Intan berada. Ha? Kamu mencintai Intan, kan? Pengkhianat macam Intan udah gua bakar hidup-hidup. Jangan bunuh saya, Mas. Intan, jangan terlalu terburu-buru. Saya mohon jangan bunuh saya, Mas. Tolong, Mas. Tolong. Tolong jangan bunuh. Tolong, jangan bunuh saya, Mas. Ah! Pengkhianat! Kamu pengkhianat! Dengar, Intan! Kamu pengkhianat! Kalaupun lo ketemu sama Intan sekarang, dia pasti debu! Bohong lo! Jangan! Tidak, Job! Job! Apa sih, Tan? Dan, Job! Bohong! Dan, Job! Lu bohong, kan? Gua nggak bohong! Lu mau pukul gua! Apa? Pukul! Pukul! Bawa apaan nih? Daging panggang, Bang. Daging panggang. Daging apaan? Bau begini. Ikutin. Iya, Bang. Udah hilang tuh cicit.
terjadi sama kamu. Lu, no, mati dibakar apa kebakar? Bakar. Maksud kamu apa? Nah, hilang lagi dah. No, lihat tuh peti. Gua curiga tuh peti dibakarnya di sono. Kita lihat yuk. Tapi lu berubah dulu jadi Sekar. Biar lu bisa pegang-pegang. Iya, Bang. Ayo sana lu. Bang. Buka. Buset dah. Ini Maya gosong begini. Lu buruan telepon Ayang Beb. Kejem amat orang apa bukan sih? Halo, Mas Satria. Mas, saya udah nemuin jasadnya Intan. Kasihan Intan, dia meninggal sangat tragis karena kejahatan suaminya sendiri. Orang yang seharusnya memberikan cinta, kasih sayang dan juga perlindungan. Intan! Jovi! Ayolah Intan, tar. Jov, Intan. Jovi, dengar saya. Sebaiknya kamu nggak usah lihat. Saya nggak bohong sama kamu. Jujur aja kondisi jasadnya sangat memprihatinkan. Tapi dan saya harus... Jovi! Nggak usah dilihat. Tan, kamu gak akan pernah aku lupakan. Hei, saya ngerti perasaan kamu sekarang. Percayalah, Jov. Gak semua cinta berakhir indah di dunia ini. Setidaknya, Intan udah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Maafin Kak Intan ya, Mas. Kalau Kak Intan ada salah sama Mas Jovi. Saya udah maafin Kak Intan. Saya nggak nyangka Kak Intan pergi secepat ini. Kak Intan yang lindungin saya sakit sampai harus kehilangan nyawanya. Saya yang akan menggantikan Intan buat biayain semua pengobatan kamu. Serius, Mas? Makasih ya, Mas. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku mengetahui seberapa besar perasaan Satria ke Laras. Mas Satria, saya juga turut berduka ya untuk Mas Satria. Saya baru tahu kalau Laras sudah meninggal. Saya yakin pasti ini nggak mudah ya buat kamu, Mas. Pantesan aja dari awal kamu selalu ngira kalau saya itu Laras. Perpisahan yang paling menyakitkan itu emang kematian. Sekuat apapun kita bertahan. Tapi hati nggak bisa berbohong. Tapi saya yakin kok, Mas. Laras pasti pergi dengan sejuta kenangan indah dia sama kamu. Bisa ku